Bapak AWS Cloud, Pak Kiai, kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan, kelaparan dan kezaliman? Bahkan yang kaya makin kaya dan yang menindas orang, kenapa Tuhan cuma diam saja, Yai? Seolah tak peduli penderitaan orang-orang miskin. Nah, ini termasuk materi pertanyaan yang berkualitas, sangat-sangat berkualitas. Jawabannya mudah. Nah, mudahnya apa? Kembali kepada konsep-konsep yang pernah saya sampaikan selama ini, bahwa apakah kita selalu menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Ta'ala sebelum kita berusaha? Jawabannya ada di situ. Karena apa? Yang menentukan surga dan neraka kita itu ternyata diri kita sendiri. Allah hanya memberikan jalan untuk itu. Jadi kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan, kelaparan dan kezaliman? Itulah sifat keadilan Allah. Allah tidak akan pernah menzalimi seseorang dengan membedakan ini ada yang disayang dan ini ada yang dijadikan orang yang menderita, kecuali berdasarkan atas amal perbuatan dharma karya manusia itu sendiri. Jadi man proposes, God in disposes. Jika kita menderita sekarang ini mungkin berupa ujian yang apabila kita bersabar dan berusaha untuk keluar dari jerat penderitaan kita ini, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Jadi tidak semua penderitaan, kemiskinan, kesakitan itu adalah azab, tetapi bisa merupakan ujian yang akan meningkatkan derajat kita, baik di hadapan Tuhan ataupun di hadapan sesama umat manusia. Jadi asalkan kita tetap berusaha, jangan berpangku tangan menyerah pada takdir yang kita terima. Ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lah inilah yang namanya amal saleh, pahala, ujroh, ganjaran setiap orang itu berbeda-beda tergantung kualitas dan kuantitas ibadahnya, kerjanya masing-masing orang. Jadi kalau kita menderita ya jangan salahkan Allah, berarti salahkan diri kita. Kenapa saya tidak berbahagia? Kadang-kadang itu manusia kan nyaur utang atas perbuatan kita pada masa lalu. Ini bahasanya dengan teori hukum sebab akibat, ya. Mungkin kita mempunyai kesalahan yang kita tidak tahu kalau itu sebuah kesalahan, lalu di akhir hayat kita untuk menebus kesalahan itu kita dikasih oleh Allah rasa susah, gundah payah dan gelisah. Neraka itu untuk membakar dosa. Lalu setelah bersih dari karat dosa, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam kebahagiaan, ke dalam hidup yang sejahtera, bahagia. Mungkin itu dulu, nanti Pak Yai AWS Cloud kita akan bahas lagi insya Allah. Pertanyaan-pertanyaan yang paling berat sekalipun insya Allah nanti kita akan bahas bersama, kita kaji, kita kupas bersama. Jadi kenapa Tuhan cuma diam saja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seandainya mampu memenangkan Kanjeng Nabi Muhammad dalam setiap perang, tetapi Rasulullah juga kadang kalah perang, bahkan sempat giginya tanggal. Bahkan ketika ada masalah besar, termasuk tentang hadisatul ifki atau hadisul ifki, berita bohong tentang tuduhan bahwa Sayyidatina Aisyah itu berzina dengan seseorang, ya. Akhirnya kenapa kok nggak turun wahyu selama 2 bulan, ya? Kenapa kok nggak langsung malaikat Jibril saja yang turun menerangkan biar clear, ya? Manusia itu bisa menentukan jalannya sendiri-sendiri. Tidak semuanya Allah yang memberi jalan, tapi hakikatnya Allah, hakikat finishnya Allah. Jadi prosesnya manusia masih diberi kesempatan untuk bisa merubahnya.